Tapi namanya manusia itu punya akal, punya pikiran, ya. Dia mencari solusi seperti apa, ya. Api itu nggak boleh padam dalam diri Anda. Kalau api itu padam, Anda tidak akan kreatif, tidak akan inovatif. Pantang kendor ya Pak ya? Pantang kendor. Kalau kata bahasa kerennya, bahasa anak sekarang Pak Adi, gaspol. Gaspol. Semangat pagi property people, selamat datang di podcast C21 episode 4 bersama saya Ardianto Wibowo dari Century 21 Indonesia yang akan membawakan sesi podcast C21 episode 4 kali ini. Nah, di sesi podcast C21 episode 4 ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah satu member broker dari Century 21 Indonesia. Siapakah dia? Please welcome Pak Margo Kusiono dari Century 21 Prioritas. Halo Pak Margo. Halo juga Pak Ardi. Apa kabar Pak? Luar biasa. Saya lihat Pak Margo nih semakin hari semakin fresh aja nih kayaknya. Amin. Nah, saya mau kasih selamat dulu pertama-tama untuk Pak Margo dan juga kantor karena di Indonesia Property Agent Fest 2020 kemarin, kantor Century 21 Prioritas menjadi nomor 1 di daerah Jakarta. Selamat Pak Margo. Luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Pak Margo. Thank you. Mantap. Nah, apa sih Pak yang bisa membuat akhirnya pencapaian ini tercapai dan apa yang ditanamkan oleh Bapak ke agent-agent dari kantor Century 21 Prioritas supaya mereka tetap semangat dan pencapaian ini juga bisa tercapai? Apa sih Pak? Bisa di-share ke kita Pak? Aduh, thank you Pak Adi. Pertama-tama buat teman-teman nih yang lihat podcast ini gebrakan ya buat broker properti, salah satu broker terdepan Century 21. Mantap. Saya juga ngucapin thank you buat tim Century 21. Buat semua tim lah yang udah memfasilitasi saya untuk berbagi ilmu di sini. Luar biasa. Terus terang aja di acara Indonesia Property Agent Fest yang pertama ya, satu-satunya mungkin master franchise broker yang udah ngadain acara dengan online. Mungkin teman-teman kalau property people belum sempat nonton bisa nih cek di YouTube channel Century 21 Indonesia ya. Dikepoin aja channelnya YouTube Century 21 Indonesia karena subscribernya yang paling tinggi loh. Wow. Saya bangga loh bagian dari Century 21 Indonesia. Oke. Jadi acara itu cukup menarik ya karena ada beberapa kantor ngadain acara nonton bareng. Biasanya kan kalau acara mid year itu kita diadakan di gedung atau di luar lah ya, banyak karena udah 4 tahun nih acara Indonesia Property Agent Fest ini dilakukan oleh Century 21. Kali ini karena kondisi kita ya, hampir semua negara ada pandemi, jadi kita namanya itu nggak boleh kumpul-kumpul lah. Jadi kita ngajarinnya lewat online. Nah lewat online sendiri pesertanya cukup spektakuler juga, ya bukan hanya grup Century 21, tapi ada bendera-bendera lain juga ikut dan masyarakat umum juga ikut, ya. Nah di acara itu saya cukup salut ya karena rundown acara dari kurang lebih 3 jam itu berjalan dengan lancar. Salah satu acara yang ditunggu-tunggu nih buat kantor, buat para marketing yaitu rewardnya penghargaan penjualan dari Januari sampai Juni. Itu dia Pak. Nah penghargaan itu banyak, bukan hanya satu ya, beberapa penghargaan. Salah satunya yaitu penghargaan kategori gross close komisi untuk office ya, untuk kantor. Kantornya. Nah kategori kan ada 3, kategori A, kategori B, dan kategori C. Nah kategori A itu termasuk yang keren loh, se-Jakarta loh. Dan kantor Century 21 Prioritas nomor 1 property people. Se-Jakarta ya, dan nggak nyangka ini penghargaan yang the best ya, paling terbaik selama saya bergabung di Century 21 kurang lebih 7 tahun. Sudah 7 tahun ya? Jadi kita nomor 1 untuk kategori A. Tentunya saya akan ngucapin terima kasih ya buat Tuhan Yang Maha Esa, buat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah bisa lah membantu, bukan membantu ya, atas doa-doa teman-teman ya. Jadi kita nomor 1, dan saya juga thank you juga buat partner saya, buat admin saya, terutama saya thank you buat tim Century 21 Prioritas. Tanpa kalian saya tidak akan berdiri di sini. Wah, gila ya. Thank you banyak. Jadi saya nggak bisa bicara, saya bisa begini karena kalian. Saya bisa begini karena kalian. Tanpa kalian saya tidak akan di sini. Nah, emang di Prioritas tuh kekeluarganya kental banget ya Pak? Ya, kalau kita bicara kekeluargaan gitu kan, saya tanamkan lah bahwa kita itu harus harmoni. Ya, karena tanpa kerjasama segala sesuatu mungkin tidak akan berhasil. Ya, jadi kerjasama itu saya tanamkan ke mereka. Kenapa tadi saya Pak Adi bilang kita nomor 1? Karena kita punya target, punya goal, punya tujuan. Setting goal dulu ya Pak ya? Ya, kalau kita nggak punya goal, punya tujuan, arahnya kalau
analoginya kita naik taksi, masuk naik taksi nih. Mau kemana? Mau kemana? Kan bingung. Gue saya terapkan ke tim Century 21 Prioritas. Kebetulan saya punya 3 tim, punya tim leader ya. Bahwa kita punya tujuan A, B, C, D. Jadi tujuan kita sebenarnya sih sampai akhir tahun. Ya, jadi setiap bulan saya breakdown sekian. Ikutin aja arahnya. Kalau analoginya gini, saya bisa makan, analoginya nih, saya bisa makan gajah kan nggak mungkin. Tapi kalau dipotong-potong bisa kan? Dikit-dikit sama. Tujuan kita sekian, kita potong-potong per bulan, kita potong per minggu, kita potong juga bisa per hari gitu kan. Banyaklah caranya lah. Mungkin masing-masing orang punya strategi. Karena strategi salah satunya di Century 21 Prioritas, yaitu kita lebih condong ke secondary market. Walaupun tetap primary market kita main juga ya. Jadi memang pasarnya juga luas banget ya Pak? Pasar, kalau kita bicara properti, industri ini tidak ada matinya. Tidak ada matinya. Makanya nih teman-teman yang nonton podcast nih, lagi mau masuk ke industri properti, masuk ke industri properti ya. Banyak, ada developer, ada kontraktor, whatever apapun. Salah satu ke broker itu yaitu Century 21 Indonesia. Mantap. Pak Margo di industri properti sudah berapa lama Pak Margo? Kalau di industri properti saya nyaris 20 tahun Pak Ardi ya. Dari 2000-an berarti ya? Dari beberapa bendera ya, pernah di developer juga, pernah di bendera broker juga. Nah, saat 2013 itu ambil Century 21 Indonesia, mendirikan kantor sendiri yang di Cempaka Putih. Jadi buat teman-teman yang mau meniti properti di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, jangan lupa hubungi tim Century 21 Prioritas. Pak Margo ini kan termasuk salah satu praktisi properti yang memang aktif banget nih di dunia digital. Saya lihat Pak Margo juga punya YouTube channel sendiri dan videonya juga cukup banyak, menginterview orang-orang hebat dan kontennya luar biasa gitu. Nah, menurut Bapak apa sih Pak yang membuat akhirnya Bapak saya mau gunakan sosial media, saya mau gunakan digital. Itu apa sih Pak? Fondasinya itu apa sih Pak? Oke, thank you Pak Arde. Ini jawabannya panjang nih. Jadi gini teman-teman, kalau kita melihat ya dari internet ya, sosial media ya, WA sosial itu penduduk kita 2020 itu 272,1 juta jiwa. 270 juta, oke. Di mana 50%-nya kaum muda, gitu kan. Milenial, ya kan, satu. Kedua, penduduk Indonesia 272,1 juta jiwa itu hampir separohnya 382,3 itu memakai mobile, handphone ya kan. Itu marketnya sangat besar sekali dan saya melihat juga mungkin kalau sekarang nih property people nih ya buka handphone, ada 3 aplikasi yang paling sering dilihat. Salah satunya YouTube pasti. YouTube, Instagram, Facebook, 3 lah ya. Nah di YouTube itu lucu ya, menurut WA Sosial, karena saya berdasarkan data WA Sosial, itu pemakaian YouTube tahun 2020 itu di Indonesia nih 88%. Kedua WhatsApp 84%, silahkan dibuka lah, ya kan. Jadi sekarang itu kalau misalnya nih analogi saya beli sesuatu, saya nggak ngerti caranya. Lihat aja di YouTube unboxing. Betul, iya. Saya juga sering gitu kan, ya kan? Atau sekarang orang bicara nyari apa-apa, cari Mbah Google. Pasti diarahkan ke YouTube juga kan? Nah, jadi saya melihat dengan media, dengan dengan internet yang sekarang kecepatannya mungkin makin bagus ya, walaupun infrastruktur internet maaf nih pemerintah ya di Indonesia kurang ya. Masih growing, masih agak perbaikan. Jadi saya melihat kita sebagai broker properti harus memanfaatkan teknologi yang ada, ya kan? Salah satunya dengan YouTube. Kenapa saya melirik YouTube? Karena orang-orang sekarang itu mau tidur, sebelum tidur bukannya berdoa nih, buka YouTube. Bangun tidur dulu, zaman dulu mungkin cari koran ya, cari kopi. Sekarang cari handphone. Di mana? Lu juga begitu kan? Ini kayak saya. Ya kan, lihat ada apa nih. Nah sekarang lagi trending ada apa, ada trending lagi apa. Jadi orang pun mau cari sesuatu pasti salah satunya lihat ke YouTube. Makanya sebagai broker properti kita harus smart nih, kita harus tahu nih, manfaatkanlah fasilitas yang ada. Salah satunya kita masuk ke platform YouTube itu, dunia digital itu, pakailah. Jadi buat Bapak Ibu jangan susah ngeditnya segala macam. Coba aja dulu. Sambil belajar ya. Sambil learning by doing ya. Belajar aja dulu. Ntar lama-lama juga bagus Kak. Konten saya khususkan ke properti. Kenapa? Saya juga ada review ya. Jadi Bapak Ibu pakai handphone aja. Pakai handphone, masukin. Kalau punya Gmail kan pasti udah ada punya YouTube-nya kan. Itu karena market kita gede banget di YouTube. Jadi sebagai broker properti nih, saya mungkin ke teman-teman nih di broker properti di bendera manapun yang mau terjun, sekarang
coba aja dulu pakailah ke YouTube. Selain YouTube, salah satu sekarang lagi ngetren nih. Saya lagi belajar juga nih sama tim saya, yaitu pakai TikTok. Oh, joget-joget gitu. Follow juga TikTok gue. Jadi memang dimanfaatkan sedemikian rupa. Tapi ya, kita Pak, ya? TikToknya nggak alay lah. Oh, Gue nggak alay lah. dong. Gue mau TikToknya yang menginspirasi mengenai properti juga. Nggak jauh-jauh dari properti ya? Nggak jauh, Tapi, Pak, karena gini, industri Pak. kita seperti itu. Gini Pak, menanamkan digital mindset di pikiran orang-orang untuk yang berkecimpung di dunia properti itu agak susah. Nah, menurut Pak Margo gimana Pak soal itu? Jadi gini, kalau kita bicara digital itu kan nggak mengenal umur ya. Iya. Mungkin saya nih udah baby boomer ya, punya anak SMA ya. Jadi kadang-kadang anak saya lebih pintar daripada kita. Ya, kita taunya punya handphone canggih, cuma taunya buat WhatsApp-an. Ternyata di handphone itu aplikasi kan banyak. Apa sih yang ada di internet? Ya kita bisa A, B, C, D lah. Nah, jadi kalau sebagai broker properti kita harus ngikutin. Ya, kalau kita nggak ngikutin, kita akan kayak dinosaurus. Jadi jadi gini. Ini ada satu momen ya, ada satu momen di mana saya kalau kita segala sesuatu kita lihat positifnya. Momen di mana kita tahu ya di bulan Maret itu pandemi masuk ke Indonesia. Karena di Desember itu ada di Cina ya. Masuknya lama juga 4 bulan ya, masuk di Indonesia bulan Maret. Itu semua orang shock. Semua orang terdiam. Ya, mau ngapain? Pemerintah bikin lockdown lah ya, lockdown lokal ya. Orang di dalam rumah. Mau ngapain? Terpaksa orang memakai internet. Disitulah sebenarnya ada jangka untuk belajar. Jual properti yang tadinya kita showing, yang tadinya kita ketemu orang, kita semua menggunakan internet. Sudah digital ya. Meeting yang tadinya kita ketemu meeting di restoran, meeting di hotel, meeting di kantor, whatever, kita meeting udah pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai Webex. Wah, segala udah berubah semua. Itu sebenarnya tuh 5 atau 10 tahun yang akan datang seperti itu. Karena ini dipaksain. Jadi buat broker properti, buat orang yang industri properti yang tadinya teknologi, harus pakai, wajib, kudu. Harus pakai teknologi. Zaman sudah berjalan. Kalau enggak ketinggalan. Kalau masih mending ketinggalan. Lu jadi dinosaurus. Tergerus ya Pak ya. Dinosaurus tahu dinosaurus. Iya. Punah. Aduh. Janganlah. Pakai teknologi karena teknologi itu pasti akan memudahkan Anda. Mantap. Nah, Pak Margo, saya mau bicara soal personal branding nih Pak Margo. Saya lihat kan Bapak personal brandingnya sudah cukup bagus nih di sosial media. Siapa yang nggak tahu Pak Margo ya kan, property people. Nah, apa sih Pak pentingnya personal branding bagi seorang broker properti atau agent properti nih khususnya? Aduh, kita bicara personal branding ya. Jadi gini, saya bangga bagian dari keluarga besar Century 21 Indonesia. Siapa sih nggak kenal Century 21? Century 21 itu jaringannya udah internasional. Saya bagian dari itu. Ya, udah internasional, udah hampir di beberapa negara udah ada. Satu, kedua, Century 21 itu bukan kerjasama ya, adalah bagian dari Ciputra Group. Siapa sih yang kenal Pak Ciputra? Proyeknya di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, gitu kan? Sampai ke Hanoi, kalau nggak di Cina juga ada banyak ya. Di bendera yang besar saya di Century, di kapal yang gede. Kalau saya masuk di dalam kapal yang besar, saya akan ke bawah jadi besar juga. Brandingnya, jujur aja, saya brandingnya Century 21. Satu kan? Untuk nge-branding nama perusahaannya, baru nge-branding diri sendiri. Nge-branding diri sendiri caranya gimana? Salah satunya lewat media. Anda mungkin terkena Margo Century 21. Saya punya teman, saya sebutin di sini ya. Siapa yang kena Pak Yopi di Kelapa Gading? Yopi Century 21 ya. Kena gitu kan. Siapa yang kena Pak Gatot dari Century 21 Prima Arcade, Prima Group, Bu Endang. Branding itu. Nah, bagaimana cara menciptakan branding? Anda harus ada di satu perusahaan yang udah punya nama dulu. Setelah perusahaannya punya nama, Anda bikin punya nama dulu. Bagaimana caranya punya nama? Banyak. Salah satunya Anda harus punya prestasi. Satu. Kedua, Anda harus punya ciri khas yang berbeda. Analogi saya Pak Ardi, ada 100 kambing, ada satu kambing warnanya ungu. Different nggak? Iyalah. Ya, Anda harus berbeda. Berbeda Anda di mana? Kalau Anda jualannya gitu-gitu aja, Anda nggak bakal dilirik orang. Anda harus bikin sesuatu yang berbeda. Ketiga, Anda harus konsisten. Kalau Anda tidak konsisten, misalnya Anda hari ini jualan properti, besok jualan masker, besok jualan hand sanitizer, besok nawarin obat, kagak dilihat orang. Konsisten, ya. Jadi Anda harus konsisten. Setelah konsisten, Anda udah punya ciri khas juga, Anda akan dikenal orang. Dan satu lagi, semua itu salah satunya gunakanlah media. Media kan ada dua, media sosial sama media portal properti. Media sosialnya, Anda kalau nggak punya IG zaman sekarang ke laut aja. Ya, Anda harus punya. Mulai sekarang bikin link YouTube, belajar.
Anda juga harus mulai TikTok juga. Anda harus punya Facebook, itu di media sosialnya, di portal propertinya. Anda kalau punya properti, Anda iklanin di portal propertinya. Udah kerjasama dengan Century 21. Ya, banyak loh portal properti loh. Ada A, B, C, D, E, F, saya sebutin nih dia bayar royalti ke gua nih. Ya gitu Pak Ardi. Jadi memang penting banget ya personal branding ya. Apalagi sudah ada di kapal yang tepat tadi. Apa yang tepat? Wah, Ciputra Group siapa yang nggak kenal gitu kan? Iya. Century 21 brand dari Amerika. Iya. Track recordnya sudah sangat bagus. Ciputra Group, wah luar biasa. Kepoin aja lah Ciputra Group. Jadi Google Century 21 di Google pasti ada lah. Bukan di halaman kedua, halaman pertama lah. Oke Pak Margo, seru banget nih kita mau ngomong soal digital branding nih ya. Pak Margo, kita kan lagi ada di situasi pandemi nih Pak Margo. Sekarang kita udah masuk ke kuartal 3 berarti ya. Kuartal 3, kuartal 4. Nah, sekarang ini sudah mulai naik nih Pak trennya. Bagaimana nih Pak menurut Bapak untuk kuartal 3 sama kuartal 4 industri properti bakal bagaimana Pak? Oke, thank you Pak Ardi. Kita tahu semua ya, bukan hanya industri properti, semua industri kena ya. Mungkin ada beberapa industri yang dampaknya parah banget, ada beberapa industri yang stabil, tapi ada sebagian industri yang malah profit dengan kondisi seperti ini. Saya cuma hanya saran ke teman-teman di industri apapun, tetap kita berpikiran positif. Yang penting sekarang kita sehat dulu. Ya, kalau kita sehat melakukan apapun kita bisa lah ya. Satu. Kita tahu 2020 ini untuk industri properti di awal Januari dan Februari itu kita excited karena menurut grafik 2020 time to buy. Karena akan naik nih. 2020 kita nggak tahu namanya bencana ya. Di bulan Maret itu semua kita shock. Kita bingung mau ngapain. Wah, shock ya. Di bulan Maret semua industri ya turun. Tapi namanya manusia itu punya akal, punya pikiran, ya. Dia mencari solusi seperti apa, ya. Di bulan April udah mulai nih. Oh, ternyata jualan properti bisa pakai virtual. Ternyata jualan properti dengan kirim nih YouTube-nya aja. Jangan gambar-gambarnya. Oh, ternyata bisa A, B, C, D. Dan developer pun kreatif nih. Ada beberapa developer yang saya sebutin di sini ya, bikin launching pakai virtual juga. Ternyata banyak yang closing juga. Jadi kita sebagai manusia tuh punya ide dan kreatif. Jujur aja di kuartal pertama itu kita mau naik, di kuartal kedua down, dan saya pun dirumahkan tuh WFH ya beberapa karyawan saya. Mereka kerja di rumah, bukan di rumah nggak produktif ya, tetap produktif. Ya, marketing saya pun ada sebagian showing, cuma saya tekankan jaga kesehatan nomor utama. Tolong pakai protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan. Di kuartal kedua penjualan jujur nih, di bulan Mei kita mulai lumayan nih. Mulai agak naik nih walaupun tidak sesuai dengan Mei tahun yang lalu. Di bulan Juni nih udah kelihatan nih. Ada titik cerah yang saya lihat, ada sedikit sinar udah gitu mulai loh. Take off nih. Udah mulai nih kalau kapal ada mulai take off. Di bulan Juli alhamdulillah puji syukur ya. Saya di bulan Juli penjualan di tahun yang lalu kalau lebih bagus di bulan Juli lah. Semangat itu saya membara. Api itu nggak boleh padam dalam diri Anda. Kalau api itu padam, Anda tidak akan kreatif, tidak akan inovatif. Saya melihat titik cerah, saya lihat api itu udah mulai menyala. Saya yakin di kuartal ketiga ini penjualan saya udah mulai bagus. Dan saya yakin juga di kuartal keempat sampai akhir tahun tutup 2020 kita di industri broker properti pasti akan bagus. Bagusnya tergantung dari pola pikir Anda, tergantung bagaimana Anda mengolah peluang. Karena masih ada orang punya peluang untuk menjual properti. Ada sebagian di industri yang orang memang mau cepet jual, tapi ada sebagian yang punya uang akan membelanjakan di industri properti. Bagaimana Anda menyikapinya aja. Anda harus pintar untuk mencari peluang itu. Kalau enggak, saya mau bicara kuartal ketiga, keempat bagus pun kalau Anda kagak, mindset Anda tetap buram, mindset Anda tetap susah, tetap akan susah. Dalam situasi apapun di industri properti tidak akan ada matinya. Tinggal Anda bagaimana Anda mencari peluang di titik-titik manakah uang itu berada. Karena uang itu tidak berkurang Pak Ardi. Uang itu pindah. Uang itu pindah. Nah, Anda harus tahu siapa yang sekarang yang pegang uang. Mungkin ada beberapa industri seperti industri kesehatan, industri pertanian, ya kan, industri teknologi, telekomunikasi, mereka lagi banyak duit loh. Tawarin ke mereka. Jadi kalau Anda pintar, Anda bisa tahu celah-celahnya di mana gitu loh. Jadi selalu ada celah ya Pak, walaupun pasti. Blessing in disguise gitu. Jadi walaupun ada pandemi ya kita semua kena, tapi tetap ada peluang ya Pak ya. Pasti. Pinter-pinternya kita aja Pinter. Pak. Oke, jadi kuartal ketiga, kuartal keempat ini saya punya target sampai akhir tahun ya. Yang penting yang tadi bilang dari awal, kalau Anda punya target ya seperti gini loh. Kalau Anda punya target sebagai pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum api padam. Saya punya target nih. Walaupun penjualan saya di bulan Juli Agustus cukup bagus, tapi targetnya masih jauh menurut saya. Jadi saya pantang untuk menurunkan semangat saya.
tetap karena target itu masih ada 4 bulan ke depan. Pantang kendor ya Pak ya? Pantang kendor. Kalau kata bahasa kerennya, bahasa anak sekarang Pak Adi, gaspol. Gaspol. Pantang pulang sebelum api padam, gaspol. Kalau saya punya tujuan, ya masih ada 4 bulan ke depan. Karena waktu berjalan terus, hari demi hari, waktu demi waktu ya, nggak kerasa ujung-ujung ntar tahun, benar mau tahun baru aja. Udah mau, iya. Jadi mulai detik ini, mau sekarang, mulai detik ini yang lihat podcast ini nih, kalau Anda mau merubah, rubahlah dari diri Anda sendiri. Kalau Anda pengen mencapai sesuatu, punya dream, punya keinginan, ya di dalam keyakinan saya dengan sholat dan dengan sabar dan sholat pasti kecapai. Sabar, tapi kita harus berusaha. Sabar, berusaha, jangan diem. Ya kalau Anda diem, Anda tidak akan lari kemana-mana. Tapi kalau Anda bergerak, walaupun Anda bergerak sekian sentimeter, Anda pasti akan kecapai. Satu hal lagi, buat saya pribadi, industri broker properti ini banyak star, banyak bintang. Anda tinggal ATM, amati, tiru modifikasi, cari aja siapa starnya. Di Century 21 banyak deh orang jago-jagonya. Mungkin di bendera-benderaan itu banyak jago-jagonya. Seperti itu Pak Ardi. Jangan menyerah kalau Anda memang punya sesuatu. Tetap jalan terus, jangan lupa juga Pak Ardi. Tetap minta ke yang di atas untuk dimudahkan dan dilancarkan. Itu yang paling penting Pak Margo, harus tetap ikhtiar gitu lah ya Pak ya. Iya. Nah,